Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat LMI Channel di mana saja berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita masih berada di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Kita masih dalam suasana berpuasa, masih dalam suasana tadarusan dan aktivitas-aktivitas lainnya yang menunjang ibadah puasa kita di bulan yang mulia ini. Sahabat-sahabat semua, salah satu rahasia di balik disyariatkannya puasa adalah pendidikan kepekaan, pendidikan tentang kepedulian kepada masing-masing kita. Bagaimana tidak, berpuasa dengan tidak makan sejak imsak di waktu subuh sampai dengan waktu maghrib, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak makan dan tidak minum, dilatih untuk merasakan bagaimana suasana kehidupan atau bagaimana derita yang dihadapi oleh orang-orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak mampu untuk makan di hari-hari yang mereka lalui. Dengan berpuasa yang dilatih dalam sisi kepedulian itulah, atau kepedulian bagi sesama itulah, maka diharapkan bagi kita semua yang berpuasa setelah Ramadan ini berlalu, maka setiap kita akan semakin mempertajam hubungan horizontal kita kepada sesama manusia. Artinya kita akan muncul pada diri kita satu kepekaan yang nantinya diharapkan menjadi satu hal yang penting untuk terjadinya keseimbangan di dalam kehidupan kita. Ketika ada orang yang susah, maka orang yang mampu membantunya. Ketika ada orang yang sempit, maka ada orang yang lapang yang memberikan perhatian untuknya. Begitulah agama mengajarkan keseimbangan dalam kehidupan ini. Dan ini adalah sunnatullah yang berlaku bagi kita semua. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bagaimana orang-orang yang berderma, orang-orang yang memberikan kepedulian, perhatian kepada orang lain sebagai bagian dari indikator orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersegeralah untuk meraih jannah, meraih surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan tentu berbicara tentang ajakan, perintah untuk kita meraih surga Allah, maka kita dihadapkan pada satu tuntutan untuk melaksanakan amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan yang membawa kita menuju surga. Amalan-amalan menuju surga adalah amalan-amalan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syariat bagi kita sekalian, baik yang sifatnya wajib maupun sifatnya yang sunnah sebagai tambahan bagi ibadah-ibadah wajib itu. Nah, itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa dengan kata uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang bertakwa. Lalu siapakah orang yang bertakwa? Maka dijelaskan di ayat berikutnya oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama adalah orang-orang yang berderma, yang memberikan perhatian, memberikan kepedulian, yang memberikan kepekaan dalam kehidupan sosialnya, baik itu dalam keadaan dia lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau orang dalam keadaan lapang, orang dalam keadaan mampu,
orang dalam keadaan kuat memberikan sesuatu kepada orang-orang yang tidak mampu, kiranya hal yang biasa, karena mereka mampu, mereka bisa, mereka kuat. Bahkan Al-Quran tidak memakai kata-kata anjuran lagi ketika orang sampai pada taraf kemampuan, kekuatan finansial itu, tetapi memakai kata-kata perintah. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian harta mereka, orang-orang yang mampu itu. Artinya di harta kekayaan mereka, di dalam kemampuan finansial mereka, di situ sebenarnya ada hak orang-orang yang tidak mampu. Maka ambillah. Tentu mengambil dalam arti kewajiban baginya untuk menunaikan zakatnya, menunaikan infak dan sedekahnya. Nah, orang-orang bertakwa juga di dalam ayat ini tidak saja berinfak dalam keadaan dia mampu, kaya dan kuat, tapi dalam keadaan sempit pun dia berusaha untuk memberikan sebagian dari apa yang dia miliki. Maka disitulah keluar biasaan orang-orang yang bertakwa, meskipun dalam keadaan yang barangkali dia pas-pasan, tetapi dalam jiwanya itu adalah al-yadul ulia khairun minal yadis supla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, motivasi itu yang menggerakkannya, dan itu adalah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini, adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz. Adalah orang-orang yang menahan amarahnya. Tentu amarah ini berbeda dengan sikap tegas, menegakkan disiplin, aturan, syariat dan sebagainya. Tapi amarah cenderung kepada sikap yang membabi buta. Nah, orang-orang yang menahan sikap yang demikian termasuklah menjadi indikator orang-orang yang bertakwa. Dan yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, yang memaafkan manusia. Tentu memaafkan manusia ini karena terjadinya kesalahpahaman, kekhilafan dan sebagainya. Sebagai orang bertakwa, maafkanlah, tetapi tidak dilupakan. Dimaafkan tetapi tidak dilupakan. Artinya kesalahannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kita lupakan dalam arti kita mewanti-wanti, mengingat jangan sampai hal yang sama, keburukan yang sama terjadi kembali. Supaya itu untuk terus diingat, menjadi pengingat agar kita mawas diri, berhati-hati di jalan yang kita hadapi di masa-masa yang akan datang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sahabat-sahabat LMI Channel di mana saja berada, kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan tempaan Ramadan kali ini kita benar-benar mendapatkan banyak pelajaran, banyak hikmah, baik untuk pribadi kita maupun untuk keluarga kita dan orang-orang sekitar kita, sehingga manifestasi dari Ramadan yang kita laksanakan 1 bulan penuh ini akan terlihat nanti setelah kita semua keluar daripadanya untuk menyongsong 11 bulan berikutnya. Maka disitulah akan terlihat apakah tempaan Ramadan benar-benar berfungsi bagi pribadi kita di dalam menjalankan 11 bulan berikutnya, ataukah hanya sekedar menjadi rutinitas ritual tahunan belaka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk, kekuatan dan kemudahan untuk menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang kokoh, pribadi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah harapan setiap pribadi muslim. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan ini menjadi tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling nasihat menasihati sesama muslim antar kita semua, dan ini menjadi guidance bagi perjalanan kita ke depan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.